Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, NIM saya 18720500101. Sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme atau jasa training, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Kemudian ada kebutuhan hidup manusia. Satu, ada kebutuhan dasar. Kebutuhan ini bersifat mutlak, diperlukan untuk hidup sehat dan aman, yang termasuk kebutuhan ini adalah sandang, pangan, papan, dan udara bersih. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk lebih menikmati hidup, yaitu rekreasi, transportasi, pendidikan, dan hiburan. Lalu ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau hayati, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-hayati. Kemudian ada SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaan tidak dieksploitasi berlebihan, misalnya air, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan angin. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Kemudian ada SDA yang dapat diperbaharui dengan adanya contoh di atas. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaan harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA yang tidak dapat diperbarui dengan adanya berbagai bahan tambang tersebut pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Daya dukung lingkungan, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan ketersediaannya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara rasional antara lain sebagai berikut. 1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Kedua, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Ketiga, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Faktor tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, dan hal ini berdasarkan protokol Nagoya akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan atau green economy. Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain dilihat dari sisi astronomi. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Kedua, dilihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk
pegunungan yang kaya akan mineral. Ketiga, daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.